Seorang pasien bernama Nyonya N dengan diagnosa medis CA kolon stadium 2 telah dirawat selama 10 hari serta telah diberikan tindakan reseksi usus dan adjuvat kemoterapi. Tindakan keperawatan yang telah diberikan yaitu terapi relaksasi nafas dalam, namun masalah nyeri yang dialami oleh Nyonya N belum teratasi dan tidak ada perkembangan yang berarti. Karena itu, perawat primer melaporkan kepada kepala ruangan bermaksud untuk mengusulkan melakukan ronde keperawatan kepada Nyonya N. Ronde keperawatan sendiri merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi masalah keperawatan klien yang dilaksanakan oleh perawat, di samping klien dilibatkan untuk membahas dan melaksanakan asuhan keperawatan pada kasus tertentu yang telah dilakukan oleh kepala tim, kepala ruangan, perawat asisten, serta melibatkan anggota tim medis terkait. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke, silakan duduk. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Jadi saya menghadap Ibu ingin mengkonsultasikan masalah pasien Nyonya N dan meminta saran Ibu. Memangnya pasien tersebut ada keluhan apa? Nah, yang saya dapatkan pasien Nyonya N ini mendapatkan diagnosa medis CA kolon stadium 2 Ibu. Telah dirawat selama 10 hari serta telah diberikan tindakan reseksi usus dan adjuvat kemoterapi. Tindakan keperawatan yang telah diberikan yaitu terapi relaksasi nafas dalam. Namun masalah nyeri yang dialami Nyonya N belum teratasi dan tidak ada perkembangan Ibu. Yang berarti dengan ini saya minta izin kepada Ibu untuk mengadakan ronde keperawatan. Oke, untuk timnya apakah sudah disiapkan dan siapa saja yang terlibat dalam tim tersebut? Sudah Ibu, rencananya ronde akan dilakukan besok dan saya mengajak perawat sela serta dokter alam sama ahli giginya Siva Ibu. Oke, silakan dipersiapkan yang butuh dipersiapkan dan silakan lakukan tim tersebut. Terima kasih banyak Ibu, saya permisi terlebih dahulu. Setelah masalah perizinan sudah selesai, kemudian PP mengunjungi kamar Nyonya N untuk melakukan inform consent untuk dilakukan ronde keperawatan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Nars. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, cuman masih sakit-sakit ya, Nars. Oke, masih kenal dengan saya nggak? Nars Ibni kan ya? Iya Ibu, betul sekali. Gimana perasaannya hari ini? Masih sakit ya, Nars. Dari saya di sini juga masih banyak kerasa sakitnya sih, Nars. Oke Ibu, karena keadaan Ibu juga masih belum banyak perubahan, untuk menindaklanjuti masalah penyakit yang Ibu rasakan, maka saya berencana untuk mengadakan ronde keperawatan. Ronde keperawatan ini adalah suatu perencanaan masalah keperawatan yang nantinya akan diberikan solusi oleh dokter, ahli, dan tim medis lainnya. Tujuan tindakannya yaitu menyelesaikan permasalahan yang masih dirasakan Ibu saat ini. Untuk itu saya minta persetujuan Ibu untuk mengadakan ronde keperawatan besok hari di pagi hari. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Boleh, Nars, asal nyeri saya bisa hilang sih, Nars. Oke, jika boleh nanti saya akan memberikan formulir persetujuan tindakan ronde keperawatan kepada Ibu ya Ibu. Iya. Oke, baiklah, terima kasih atas persetujuannya. Saya permisi terlebih dahulu. Ya, makasih, Nars. Ya, selamat siang. Setelah mendapatkan persetujuan dari pasien, kemudian PP menuju ke ruang perawat untuk memberikan tugas kepada perawat pelaksana. Assalamualaikum Narsela. Waalaikumsalam, Nars Ibni. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mas Ibni gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi seperti yang sudah kita rencanakan ya, hari ini tuh kita akan melakukan tahap ronde keperawatan, di mana pasien yang akan kita pilih yaitu Nyonya N gitu. Baik, Mas Ibni, saya rasa juga Nyonya M memang bagus dijadikan pasien yang dirondekan. Nah betul sekali, maka dari itu tolong ya nanti Narsela untuk mengkaji lebih lanjut masalah
yang ada pada Nyonya N itu sendiri. Baik Mas Ibni, saya akan mengkaji terlebih dahulu ya. Baik, silakan. Kemudian perawat asosiat melakukan pengkajian kepada pasien. Assalamualaikum Bu Nadia. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat Sela yang akan merawat Ibu pada hari ini. Bagaimana kabarnya Ibu? Masih sering sakit, Nars, masih sakit-sakit, gak bisa makan juga. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pengkajian terlebih dahulu untuk mengetahui masalah yang ada pada Ibu ya. Boleh. PA pun melakukan pengkajian kepada Nyonya N. Ternyata didapat hasil bahwa Nyonya N mengalami nyeri hebat pada daerah sekitar perut, mual, gangguan sulit tidur, kurang nutrisi, cemas memikirkan penyakitnya, asites, dan efusi pleura. Didapat tekanan darah 90/60, pernapasan 30 kali per menit, natrium 100, albumin 2,8. Sekarang pasien terpasang cairan infus NaCl 0,9%. Setelah mendapatkan data yang dirasa cukup, kemudian PA melapor hasil pengkajiannya kepada PP. Nurse Ibni, Ya, saya sudah melakukan pengkajian. ya gimana hasilnya? Ternyata masalah yang didapat pada Nyonya Nadia itu mengalami nyeri hebat, daerah sakit pada perutnya, lalu mual, gangguan sulit tidur, gangguan nutrisi, cemas memikirkan penyakitnya, asites, dan efusi pleura. Oke, data yang didapatkan udah banyak ya. Maka dari itu kita nanti langsung ke pasiennya untuk memvalidasi datanya secara langsung. Baik, Nurse Ibni. Keesokan harinya jam 08.00 pagi di ruang rawat inap Bima Sakiti saat konferensi kegiatan ronde diikuti oleh Kepala Ruangan sebagai pemimpin, ronde keperawatan, PP yang akan sebagai pemberi materi ronde keperawatan, Pak Dokter Ahli Gizi. Oke, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat pagi. Untuk janji kita hari ini, kita akan melaksanakan ronde keperawatan mulai pukul 10, dipimpin oleh Nurse Ibni sebagai tim PP. Untuk pengkajiannya kita akan melakukan di ruangan 304 dengan pasien bernama Nyonya N. Selanjutnya kita akan mendengarkan Nurse Ibni untuk membacakan data-data dari Nyonya N. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Nurse Dilupa. Sebelumnya, selamat pagi semua. Pagi. Oke, kami mendapatkan pasien yang masuk dalam ronde keperawatan kali ini yaitu Nyonya N, berusia 50 tahun, pasien didiagnosa CA kolon, stadium 2, telah dilakukan reseksi usus dan adjuvan kemoterapi. Pasien juga mengeluhkan nyeri hebat dan mual, ia juga mengalami asites dan efusi pleura. Pasien membatasi makan dan minum karena mereka merasa tidak nyaman. Masalah keperawatan yang perlu dipertimbangkan adalah hipervolemia, di mana tanda adanya kelebihan volume cairan dari adanya efusi pleura dan asites. Dan tanda tekanan darah pasien itu 90/60 mmHg, natriumnya rendah, kemudian albuminnya rendah, minum kurang, dan terdapat masalah di defisit nutrisi. Pasien mengalami sindrom anoreksia kakexia. Untuk Nurse Sela, apakah ada yang ingin ditambahkan? Saya ingin menambahkan sedikit, Nurse, dari hasil pengkajian dari pasien 14,3, tekanan darah hari ini 90/60, pernapasan 30 kali per menit, natrium 100, albumin 2,8. Sekarang pasien terpasang cairan infus NaCl 0,9%. Dari suhunya bagaimana? Baik, dari suhu yang kami dapatkan juga, suhu pasien ini 38 derajat Celcius. Kami ingin memberi intervensi terhadap diuretik untuk mengurangi asites, namun dikhawatirkan dehidrasi klien semakin parah. Untuk masalah nutrisi, ahli gizi juga sudah memberikan TKTP ya, tinggi karbohidrat, tinggi protein. Mari gitu. Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Cukup. Jika sudah cukup, kita akan lanjut ke ruangan pasien dan memvalidasi data tersebut. Oke, baik. Tim ronde keperawatan bersama Karu, dokter,
ahli gizi melakukan validasi data di ruangan pasien. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Masih ini sih nurse, masih sakit perut ya, masih mual juga gitu. Oh, kalau gitu saya periksa dulu ya Bu. Boleh permisi Bu. Baik ya, dari hasil pemeriksaan memang benar Nyonya N ini mengalami efusi plaka dan asites. Apakah ada keluhan lain Ibu? Mungkin karena sakit ya nurse, jadi saya nggak makan yang udah dikasih sama rumah sakit. Untuk informasi selanjutnya nanti saya akan infokan kembali ya. Kami permisi dulu ya Bu. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Setelah melakukan validasi data di ruangan pasien, tim ronde keperawatan akan melanjutkan ke tahap diskusi, rekomendasi, dan kesimpulan di nurse station. Oke baik, sesuai yang tadi sudah kita lihat pada Nyonya N, apakah ada yang ingin disampaikan? Kalau untuk status gizinya bagaimana ya dari ahli gizi? Menurut saya dapat dipertahankan ya TKTP-nya, juga dapat ditingkatkan lagi untuk asupan sayuran dan juga buah-buahannya. Untuk tambahan nutrisinya mungkin dapat direkomendasikan oleh saya itu megasterol sehat untuk meningkatkan nafsu makan. Oke baik, untuk masalah cairannya bagaimana ya? Untuk masalahnya dok, apakah kita akan mendahulukan hipervolemi atau defisit nutrisi terlebih dahulu? Baik, mungkin kita lihat dulu ya dari hasil pemeriksaan labnya. Ada penurunan albumin yang rendah. Mungkin kita juga harus memberikan asupan albumin untuk mengurangi edema di perutnya. Sementara itu kita juga tetap memberikan infus cairan NaCl 0,9%. Saya setuju dengan dokter untuk asupan albuminnya mungkin dapat berupa infus atau juga kapsul ya. Oh iya, berarti kalau kayak gitu si asupan albumin ini untuk menarik cairan ekstrak vaskular ke dalam ya. Jadi si cairan kita tidak perlu mengkhawatirkan masalah edema karena NaCl-nya ini baik untuk si albuminnya itu sendiri. Untuk tambahan dari saya, mungkin setelah Na plus pasien telah normal, bisa diberikan diuretik untuk mengatasi efusi pleura. Jika masih ada, bagaimana dok? Baik, periksa juga airnya ya. Tadi ada penurunan dari airnya, jangan lupa diberikan oksigen. Apalagi kalau saturasi oksigennya kurang dari 95%. Untuk semuanya, apakah ada tambahan lagi? Cukup. Baiklah, sesuai hasil pemantauan kita hari ini, saya akan menyimpulkan intervensi yang dapat dilakukan kepada Nyonya N adalah pemberian TKTP lebih banyak sayur dan buah segar dan megasterol asetat untuk nutrisi. Untuk masalah cairan, berikan transfusi albumin dan terapi cairan NaCl bersamaan. Jika kadar natrium telah normal, dapat diberikan diuretik. Jika efusi pleura masih ada, kemudian berikan terapi oksigen pada pasien, terutama jika SA02-nya kurang dari 95%. Apakah ada yang ingin menambahkan? Oke, cukup. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin dilakukan lagi, kita tutup saja ronde keperawatan ini. Terima kasih kepada dokter, kepada PP, kepada PA, dan kepada gizi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.